Dan sudah jelas Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Saya juga pernah ya. Saya pernah ke Jakarta itu, saya tidak punya teman, tidak punya saudara di Jakarta. Tapi saya merasa tenang di Jakarta karena saya tahu kartunya. Apa kartunya? Kalau kita berada di Jakarta, kartunya dua. Kartu ATM sama kartu internet. Kalau ada itu aman di Jakarta. Ya. Mau nginep dimanapun, di sebelah manapun aman. Karena ya kita tahu kartunya itu, dan itu benar-benar kartu ya. Nah, jadi sekali lagi, ini bukan kemudian mengarah kepada syirik, bukan. Ini memang kita akui, ini ada khilafiyah di antara sahabat. Ada sahabat yang memperbolehkan. Ini di antara para sahabat yang memperbolehkan itu, ada di antaranya adalah ini Ibnu Amr bin As, Abdullah bin Amr bin As, kemudian juga Siti Aisyah. Beliau termasuk yang yang membolehkan. Sementara yang tidak membolehkan, ya, ada juga dari kalangan sahabat yang tidak memperbolehkan. Nah, jadi ini yang mengatakan yajuz, yang mengatakan boleh. Yang mengatakan boleh itu Abdullah bin Amr bin As, Siti Aisyah, Abu Ja'far Al-Bagir, Imam Ahmad, dan sebagainya. Kemudian waqalat ta'ifatun la yajuzu dzalik. Ada sebagian sahabat yang tidak memperbolehkan, meskipun itu dari Al-Quran jimatnya, meskipun dari nama-nama Allah. Ya. Ini diantaranya sahabat Hudzaifah, sahabat Uqbah, ya. Kemudian dari kalangan tabi'in, murid-muridnya Ibnu Mas'ud, dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi, hanya sekedar tidak boleh. Bukan menvonis syirik, bukan sampai mengeluarkan dari Islam. Terus pertanyaannya, apakah di dalam Al-Quran itu ada khasiat? Ya, ada, betul. Jadi ini misalnya, ini Ibnul Qayyim ya, pemilik kitab Zadul Ma'ad, murid dari Syekh Ibnu Taimiyah. Ketika ada orang sakit panas, ya, ketika ada orang demam, itu beliau menulis sebuah kertas. Di dalam kertas itu tertulis Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah wa billah Muhammadur Rasulullah. Qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim wa aradu bihi kaida wa ja'alnahumul akhsarin. Allahumma rabba Jibril, dan seterusnya. Lalu ini dipakai ya, dijadikan jimat karena ini adalah bagian dari kertas. Jadi kertas ditulis campuran dari bacaan Bismillah, dari sebagian ayat, dari doa Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil ishfi sahibah hadzal kitab. Ya Allah, sembuhkan orang yang memakai kertas ini, yang memegang kertas ini. Nah, sekali lagi ternyata ditemukan pendapat ulama yang tidak mempermasalahkan. Kemudian berikutnya adalah yang terdapat di dalam kitab Al-Itqan. Di sini Al-Hafidz As-Suyuti yang katakan sudah populer bahwa Al-Quran itu memiliki khasiat tentu di antara ayat-ayatnya. Ada yang dibuat untuk menjadi perisai diri, ada yang untuk semacam membentengi diri. Kemudian kalau Nabi supaya terhindar dari sihir itu, ada di antaranya adalah Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian 2 ayat terakhir surat Baqarah, mulai dari amanat Rasul dan seterusnya. Nah, jadi sekali lagi bagi kita tidak memihak kepada siapapun, ya. Kita tidak sedang membela satu dengan yang lain, tetapi ini koridor di dalam
di dalam pendapat ulama kita bahwa selama itu meminta kepada Allah, sedangkan medianya tidak ada unsur yang terlarang, maka diperbolehkan. Sementara sebagian saudara kita langsung memvonis syirik dan seterusnya. Nah, selama memang tidak mengganggu kepada status hukumnya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah dan tetap meyakini yang memberi adalah Allah. Dan kita tahu dulu Mbah Khalil Bangkalan, Syekhona Khalil Bangkalan itu ditanya oleh seseorang, kami selalu kemalingan. Saya punya burung yang diletakkan di depan rumah selalu hilang. Lalu minta jimat kepada Mbah Khalil itu. Ternyata kemudian setelah ditulis jimatnya itu, pada intinya terus ketahuan, pelakunya ketahuan sejak memiliki jimat itu. Jadi ternyata di jimat itu hanya bertulis koma Zaidun, Zaid berdiri. Zaid berdiri itu artinya nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ketangkap. Nah, cuma kan kalau yang nulis Syekhona Khalil itu mujarrab. Kalau kita yang nulis berkali-kali, insya Allah ya tetap tidak ada efeknya. Cuma sekali lagi memang hal semacam itu cara saja untuk mendapat kebersamaan dengan ridho Allah untuk mendapat kesembuhan itu. Ini sekali lagi kalau tawassul bagi kita tidak syirik, tetapi bagi saudara kita tadi sama. Mereka pukul rata semuanya syirik. Apakah jimat, apakah tawassul dan lain sebagainya.